Rahasia laris buat para penjual di TikTok Shop yang kadang orang belum tahu. Oke, jadi gini, buat para seller pemula nih, gue tahu banyak banget yang pasti banyak bingung kayak gimana sih caranya biar jualan lu laris. Nah, gue bakal kasih tahu simpelnya. Jualan lu nggak akan pernah laris kalau lu nggak ngerti satu hal ini. Satu hal ini apa? Satu hal ini adalah bangun trust atau kepercayaan dari konsumen. Kenapa? Karena gini, lu bayangin deh, misalnya gue jual satu produk, gitu ya. Ternyata produk yang gue jual udah gue promosiin mati-matian itu jelek. Itu jelek, itu mengecewakan, terus itu bikin orang tuh kayak males. Simpelnya gini deh, gue lagi jualan buku nih, gitu ya. Ini produk yang lagi gue jual. Ternyata buku ini begitu lu baca, lu kayak baru baca bentar, anjing ngantuk, nggak rame banget, nggak seru, nggak pengen lu baca, bener nggak? Terus ketika gue bikin buku lain, percaya sama gue, lu nggak akan mau beli, bener ya? Dan apapun nanti gue jual, lu nggak percaya sama gue. Kenapa? Karena aduh gitu-gitu lu nggak percaya deh, gitu kan, bener nggak? Nah, tapi kalau buku yang gue beli ini bikin itu lu menarik, bikin lu mau baca, bikin lu jadi ngerti, lu pasti bakal lebih mau, ini aja oke nih, gue mau dong, gue mau lebih dong. Bener nggak? Nah, maka dari itu sepenting itulah trust. Jadi ketika trust lu nya dapat, mau ngapain juga percaya sama gue, gampang. Mau jualan apa juga gampang. Gitu kan. Nah, tapi yang harus diingat adalah buat bangun trust ini nggak sebentar, harus kuat mental, harus tahan diri buat ya tetap jalan gitu. Nah, terus apa yang harus dilakuin buat lu bisa ningkatin trust atau kepercayaan pembeli? Nah, yang paling pertama adalah sesimpel kayak tadi yang gue bahas. Tadi udah gue spill. Jadi, yang pertama adalah bikin produk berkualitas yang nyelesain atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi lu harus lihat mereka tuh lagi butuhnya apa sih. Gitu. Contoh misalnya gini, kita lagi mau lebaran nih. Apa yang orang butuh buat lebaran? Banyak banget, bener nggak? Lebaran itu bisa dibilang kesempatan 1 tahun sekali di mana semua orang Indonesia pada umumnya lebih kaya atau 2 kali lipat lebih kaya dari biasanya. Kenapa? Lu tahu kan, Lebaran semua orang dapat THR. Ada yang THR, ada yang THR plus gaji 13. Sedap. Kenapa gue bilang sedap ya? Lu bisa pengen lebih kaya 2 kali lipat. Terus lagi Lebaran tuh orang tuh auranya gitu ya, auranya, vibes-nya itu spend, bener nggak? Keluar duit. Nah, sekarang gini, lo lihat, apa sih yang lagi orang butuh buat lagi lebaran? Banyak. Baju baru, celana baru, sepatu baru, bener nggak? Terus udah gitu, topi misalnya nih, ya dan lain sebagainya. Nah, terus gini, ketika mereka butuh gitu ya, nah kita tuh harus bisa bikin produk yang benar-benar yang nggak ngecewain buat mereka. Karena kalau misalnya lo bayangin, contoh gue bikin baju, terus udah gitu orang pakai baju gue buat lebaran, terus bajunya panas. Sedangkan orang lagi lebaran jalan-jalan kemana-mana, wah, nggak akan mau beli lagi, bener ya? Nanti gue bilang, ini baju yang kedua bagus loh, terus tapi tetap panas ya kan, nggak mau. Bener ya? Nah, jadi lu harus bisa bikin yang benar-benar mereka lihat. Mereka tuh butuhnya apa sih? Apakah orang Indonesia misalnya memang butuh baju yang nggak panas? Ataukah orang Indonesia bikin baju yang tahan terhadap salju? Tapi karena kita nggak ada musim salju, kayaknya ya nggak mungkin juga orang butuh. Bener nggak? Nah, udah gitu, apalagi yang lu perlu lakuin? Kasih tahu nilai dari produk kalian tuh apa? Apa sih value-nya? Jadi kayak, kalau lu beli buku gua di sini, lu bakal dapat ya insight-nya apa yang gua dapat, pengalaman gua kayak gimana tentang membangun salah satu brand dari 0 sampai beneran tembus $1 juta, artinya hampir 15M dalam waktu 6 bulan, gitu kan. Terus yang dilakuin apa aja, gitu kan. Gua bakal kasih kayak tutorial, bahkan dari pemula juga mereka ngebayang, ngerti, gitu kan. Nah, itu adalah value-value yang dijual. Terus dari buku ini juga kalian bakal dapat satu value, yaitu kalian bisa konsultasi 1 kali langsung sama tim gue, jadi bisa ngebantuin kayak toko kalian tuh kayak gimana, apa yang harus dilakuin, dikasih salah satu dari value edit dari buku ini gitu. Nah, terus dengan kasih tahu value, nah sebisa mungkin bahasa yang gue kasih juga ya bahasanya harus nyambung, yang dimengerti sama si pasarnya. Contoh, gue bilang ke seller, hey kalian nih mau lebih rame nggak? Nih kita bantuin, kita dampingin. Dengan bahasanya kayak gitu, mungkin lebih gampang dimengerti daripada kalau gue pakai bahasa kayak, hey, kalian mau nggak? Misalnya nih, kalian bisa lebih sukses, nanti gue bakal bikin program akselerator, di mana akselerator ini bisa mereplika, melipat gandakan dengan bahasa-bahasa yang orang nggak ngerti. Ya kayaknya kan nggak matching, bener nggak? Nah, makanya itu kasih tahu dengan bahasanya mereka. Bahasanya tuh beda-beda, ada yang misalnya kayak pasar emak-emak mungkin bahasanya sederhana. Kalau pasar Jaksel mungkin ya ada Inggris-Inggrisan sedikit gitu kan, which is literally dan lain sebagainya. Jadi ya sesuaikan dengan itu gitu ya. Nah, terus jangan lupa juga ya kasih pelayanan yang terbaik. Karena gini, basicnya orang Indonesia itu ya gimana ya, emang senang dilayanin kan, bener nggak? Jadi gini, kemarin itu gue baru bawa tim kita dari MEA, itu tim inti kita, itu kemarin kita baru bawa acara tim building di mana tim building kita adalah kerjanya rafting. Raftingnya di Jawa Barat, di Bandung gitu ya. Di Bandung itu ada satu hal yang lucu, ketika orang itu perlu naik bawa ini, ya kalau orang di Bandung, di Jawa Barat, Indonesia setengahnya dilayanin. Jadi kayak
mau nyebrang atau mau apa, perahu tuh dibawain sama si orang sananya gitu ya, mereka yang ngangkat, kita tinggal jalan aja gitu. Nah tapi ini beda banget ketika rafting di Bali. Kenapa? Rafting di Bali targetnya bule. Nah bule itu nggak suka dilayani, merasa nggak perlu, jadi mereka yang bawa sendiri gitu, mandiri gitu kan. Nah itu kan bedanya, bener nggak? Nah karena market kita mungkin bukan bule ya, kasih pelayanan gitu kan. Nah terus buat ningkatin kepercayaan juga, nah lu bisa kasih lihat testimoni yang memang orang puas dari kalian, mana kasih lihat testimoni itu, karena itu bakal bikin ya orang juga lebih bagus. Dan poin paling penting dalam bangun trust adalah terima masukan. Fair ngomong, dari pengalaman gue ya, kayaknya kita nggak mungkin bisa bikin produk yang begitu bikin langsung bagus. Jadi kayak di awal tuh kayak pasti ada ngaco-ngaconya, udah biasa deh gitu. Maka dari itu terimalah masukan. Jadi kalau misalnya orang bilang, oh produk lu gini, produk lu gitu, meskipun buat kita udah bagus, ya udah bisa di-upgrade nggak? Kalau bisa di-upgrade, upgrade, perbaiki sesuai sama kebutuhan mereka. Karena ingat, yang beli itu mereka, yang bayar mereka. Jadi kita perlu disesuaikan sama kesukaan mereka, bukan kesukaan kita sebagai penjual. Ibaratnya ya buka telinga lebih lebar terhadap masukan, karena ini bakal jadi bahan evaluasi terhadap produk yang dijual. Karena kepuasan pelanggan paling penting, bener nggak sih? Nah, jadi buat kalian nih yang masih punya pertanyaan seputar TikTok Shop, Tokopedia, affiliate, dan lain sebagainya, kalian bisa tulis di komentar. Karena gue bakal bikinin video khusus tentang Q&A kalian.